Halo pemirsa, kembali lagi di acara Solusivitas. Obrolan santai namun tetap solutif. Berlanjut ke obrolan kita yang intens tadi, Pak. Sebagai akademisi yang peduli dengan keadaan sungai, ada saran Bapak untuk masyarakat dalam menjaga sungai yang ada di Indonesia ini? Oke, saran ya? Ya. Wah, berat nih kalau saran. Jadi gini, kami kan di forum akademisi ya, Citarum sebetulnya ya, belum sampai ke Indonesia nih gitu kan. Kita melihat bahwa sungai itu hidup. Sungai itu hidup, harus kita perlakukan sebagai makhluk hidup. Sehingga kalau makhluk hidup kan kalau misalkan sakit dikit kan dia akan nggak sehat jadinya ya. Jadi sakit tambah sakit kan harus kita sembuhin seperti itu. Nah makanya kalau saya sih mikirnya, saya juga kan sebagai akademisi itu kalau di Unpad, tapi kalau di rumah saya sebagai masyarakat, Benar. ya kan? Nah berarti kita harus bicara nih sebagai masyarakat bagaimana kita memelihara sungai, bahwa sungai itu hidup. Dan kita juga kan kalau kita pelihara kucing kita kasih makan ya, kasih makan dilus-lus kayak gimana gitu. Nah sungai juga sama, jadi coba lihat di belakang rumah kita ada sungai nggak, gitu kan? Nggak usah mikir yang jauh-jauh lah kayak gimana, tapi cukup di belakang rumah kita ada sungai. Oh sungainya harus kita pelihara, kita bagus-bagusin, kita lus-lus lah gimana ya, sampai kelihatan asik gitu kan si sungai itu. Nah mungkin itu yang harusnya kita lakukan ya Pak Iriana ya, yang terdekat dulu. iya, jadi nggak usah kita berpikir wah begini harus berbuat di sini nggak bisa gitu kan. Jadi mungkin kita harus membuat bagaimana menyampaikan ke masyarakat itu seperti itu. Tapi selaku akademisi, kami sih di sini mungkin dari geologi kan berbicara tentang bagaimana karakter sungainya, airnya dan lain sebagainya, batuannya dan lain sebagainya. Pak Iriana mungkin komunikasi, bagaimana mengkomunikasikan hasil riset kita ya Pak Iriana ya, seperti itu. Jadi selaku akademisi itu kan hanya dituntut tiga hal: pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah itu yang bisa kita lakukan untuk masyarakat. Jadi dari manapun perguruan tingginya pasti akan terkait dengan itu. Nah itu yang bisa kita lakukan. Pendidikan berarti mengedukasi masyarakat, penelitian kita kajian, pengabdian kita melalui mahasiswa dan dosen itu untuk membangun kawasan desa bersama-sama kan, seperti itu, membantu sifatnya kan gitu. Itu mungkin ya pesan saya untuk masyarakat, perlakukanlah sungai itu sebagai makhluk hidup. Ya. Kalau untuk Pak Iriana, Pak, harapan Bapak di dunia komunikasi lingkungan dalam hal mengatasi limbah-limbah sungai seperti ini itu apa, Pak? Ya, harapan saya pesan-pesan komunikasi untuk lingkungan itu harus bisa mencapai tujuannya. Kan secara umum tujuan komunikasi itu adalah menyamakan makna, gitu kan. Sama-sama baik komunikator maupun komunikannya paham, ada kesamaan pemahaman terhadap sungai itu harus diapakan gitu kan, itu intinya seperti itu. Kemudian yang tadi terkait dengan pentahelik itu Ya. Itu memang komponen-komponen yang bisa berkontribusi besar di dalam penanggulangan atau pemulihan dan pelestarian lingkungan khususnya sungai. Makanya kolaborasi pentahelik itu harus terbangun secara kuat gitu kan, dengan menghilangkan ego sektoral. Ya, betul. Nah itu kan kadang-kadang masing-masing komponen itu punya urang gitu. Nah itu karena apa, kan salah satu harta yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu adalah gotong royong gitu. Ya, betul. Nah, gotong royong itu adalah salah satu modal sosial gitu kan untuk membangun kolaborasi itu. Ya. Nah, tentunya itu harus kembali digalakan gitu agar lingkungan ini bisa ditanggulangi secara bersama-sama gitu kan. Di samping modal sosial yang lain adalah norma dan interaksi kan.
nggak mungkin kan pentahelik itu bisa bekerja kalau tidak ada interaksi, dan dalam interaksi itu ada norma yang disepakati bersama kan. Nah, coba itu dilakukan ketika menanggulangi masalah lingkungan khususnya sungai. Terus satu hal lagi, kita sudah harus kembali lagi kepada memperhatikan kearifan lokal. Ya, betul. Ya, nah itu kan khususnya di Jawa Barat itu, khususnya Sunda kan ada kearifan lokal yang berkaitan dengan penghormatan terhadap sungai, yaitu disebut dengan patan jala. Patan jala, ya. Patan artinya sungai, jala itu adalah wadah atau wahana untuk menampung air sungai supaya air itu mengalir gitu kan terus menerus. Nah, dalam patan jala itu ada kalau sekolah itu zonasi gitu kan. Zonasi ya. Ya, kalau dulu kan dan itu patan jala itu sudah berlaku sejak abad ke-13 kalau nggak salah gitu. Cuman kan kondisi zaman dulu itu kan masih masyarakatnya masih jarang gitu kan. Jadi zonasinya itu ada hulu, ada hilir gitu. Betul. Tapi kalau patan jala itu mau diterapkan sekarang, zonasinya sepanjang sungai kan. Karena hampir sepanjang sungai kan masyarakat itu sudah berdomisili di sana entah untuk bertempat tinggal, entah itu untuk beraktivitas dan lain sebagainya. Nah, tentunya setiap zonasi itu ada perlakuan khusus terhadap sungainya itu. Ya, salah satunya tidak ada salahnya lagi untuk mengenalkan kearifan sosial itu ya, kearifan lokal itu melalui festival budaya. Betul. Itu adalah sarana edukasi gitu kan. Nah, itu yang bisa disampaikan kepada masyarakat di era modern ini. Jadi kearifan lokal itu jangan dilihat secara klinik gitu kan. Ya. Misalnya konsep pamali gitu. Menurut saya bagus gitu kan. Di hutan itu diberlakukan konsep pamali, tapi pendekatannya sudah pendekatan akademis lah, bukan pendekatan mistis gitu. Hanya jurigan dan sebagainya, bukan gitu kan ya. Nah, itu. Jadi kembali kepada kearifan lokal menurut saya itu harus mulai lagi ditanamkan kepada masyarakat, khususnya yang berada di wilayah yang dialiri oleh sungai itu. Kurang lebih seperti itu. Ya, seperti yang tadi saya nambahin mungkin ya sedikit. Konsep konservasi juga kan sebetulnya konsep pamali itu kan. Iya. Angker gitu kan. Angker ini jangan ke situ, padahal sebetulnya itu konservasi mata air kan sebetulnya, telaga kan gitu ya. Kenapa ada cerita telaga angker kan gitu ya. Padahal itu sebetulnya konservasi gitu. Dan itu kecerdasan orang tua kita dulu gitu. Kalau nggak gitu hancur gitu. Hancur sejak dulu gitu kan. Orang berani kan merambah gitu. Tapi kalau ada cerita-cerita yang seperti itu kan orang jadi takut. Akhirnya hutan masih tetap terpelihara. Ya. Tapi mungkin sekarang sudah bukan itu lagi pendekatannya, lebih kepada akademis gitu kan. Nah, itu disesuaikan dengan modernitas daerahnya gitu kan. Dan karakter penduduknya tentunya ya. Nah, itu. Oke Pak Misa, karena kita sudah di wawancara, saya akan merangkum sedikit tentang topik hari ini. Jadi untuk limbah sungai yang kita akan atasi ini, kita seharusnya mengalirkan kolaborasi dengan kearifan lokal ya Pak, untuk mengatasi limbah-limbah dari sungai. Sayang sekali kita sudah berada di akhir jumpa acara kali ini. Terima kasih kepada ahli-ahli yang telah menemani kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Solutivitas. Solutivitas, obrolan santai namun tetap solutif.